cari perempuan itu. Mana perempuan yang kau katakan? Ini, Pandego, ini. Mana yang satunya lagi? Mungkin ada di luar. Kejar mereka. Kasihan Mayra, saya harus membantunya. Oh, lebih baik tenang dulu. Kita ikuti saja permainan mewah. Satunya lagi. Jadi yang kamu bilang dua itu cuma satu. Tapi ada satu lagi, saya yakin. Mana? Tunjukkan padaku. Saya melihat sendiri, mereka ada dua. Yang satu mirip dengan Roro Ambarwati. Pernah melihat mereka latihan berdua? Tidak. Memang tidak. Berarti cuma saya yang dilihat. Tidak ada orang lain. Hah? Memang kamu salah lihat. Tidak teliti. Di tempat persembunyian Dewi Ambarwati, pasukan Tumenggung yang dipimpin oleh seorang prajurit tangguh tiba-tiba mencurigai secarik kain yang mereka lihat. Kain itu tampak seperti milik Dewi Ambarwati, sehingga mereka segera menggeledah setiap sudut ruangan. Namun, meskipun mereka mencari dengan teliti, Dewi Ambarwati tidak ditemukan. Ternyata, ia bersembunyi dengan cerdik. Kenapa kamu punya putri Cina? Hei, tunggu. Hei, siapa perempuan itu? Kalian masuk. Biar aku yang menemui mereka. Kami boleh masuk. Iya, cepat. Tunggu apa lagi? Ayo. Hei, tunggu dulu. Tunggu dulu. Hei, yang kalian cari tidak ada. Kenapa harus mencari-cari yang lain? Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Kamu tidak kenal siapa aku. Adik. Hei, tugas pencarian Ambarwati sudah menjadi tugas rahasiaku, Bandiku. Kenapa kamu ikut campur? Maaf, Raden. Saya terpaksa melakukan pencarian karena Raden Sombo menggalakkan kembali perintah pencarian. Pulanglah. Lupakan semua yang ingin kamu ketahui. Serahkan semua padaku. Paham? Baik, Raden. Dia kesini. Bagaimana ini? Kang Tembem tidak kenal siapa dia? Tidak. Tapi kelihatannya dia orang berpengaruh. Kalau begitu, menurut saja begitu berhadapan dengannya. Kalau begitu ia orang Katamenggungan. Tapi pakaian dan... Dalam ketegangan tersebut, mantan kepala keamanan Yudo Turunggo muncul dan memerintahkan pasukan untuk segera mundur. Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa pencarian Dewi Ambarwati adalah misi rahasia yang tak boleh diketahui banyak orang. Amarah memuncak di wajah Yudo Turunggo saat memarahi pasukannya yang bertindak gegabah. Dengan berat hati, mereka meninggalkan tempat itu. Yudo Turunggo pun mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yang tak mengenalinya pada awalnya. Setelah pergi, barulah tuan rumah sadar bahwa orang itu adalah Yudo Turunggo. Harusnya dia tidak latihan, tetapi... Usahanya untuk mencegah pemeriksaan bagus. Dan berhasil. Yudo Turunggo. Oh ya, di mana dia?
Boleh saya lihat keadaannya? Boleh. Silakan. Terima kasih. Jelas ada yang dicari. Iya. Jangan masuk, Raden. Kakang Yudo Turonggo, lihatlah ke atas, Kakang. Ada yang ingin saya tanyakan. Mailan malu pada Raden. Juragan, dia kan sedang muntah-muntah. Maklum. Saya hanya mau mengatakan, nanti kalau ada lagi prajurit yang datang, itu selendang tolong jangan diperlihatkan. Kenapa? Saya khawatir prajurit yang berikut akan lebih teliti. Dan dia tahu bahwa selendang itu milik Amberwati. Para prajurit tadi pasti mengenal selendang itu. Karena sewaktu Raden Roro Amberwati melarikan diri, dia memanggil selendang itu. Dan dia sempat bertarung dengan beberapa prajurit Katulungan. Jadi banyak yang mengenali kalau selendang itu kepunyaan Raden Roro Amberwati. Hey! Dalam-dalam. Maaf, Raden. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik saya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Amberwati. Permisi. Kenapa tidak melihat ke atas, Kakang? Saya kira cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Iya. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan. Permisi. Raden. Raden ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu loh. Raden Yudo Turonggo. Yang itu loh, yang pacaran sama Putri Amberwati. Bukankah tadi ia sangat mengenali selendang Putri Amberwati? Ia menyatakan terima kasih karena kita telah menyelamatkan Putri Amberwati. Oh ya, sebentar. Ayah telah menutup jalan darahnya. Kelihatannya dia menyamar. Dia mencari saya. Maaf, saya tidak tahu mengapa Nanda Amberwati tidak memanggilnya. Saya kira prajurit-prajurit itu masih ada. Maaf, mohon maaf sekali. Iya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa perlu saya kejar? Mungkin belum terlalu jauh. Iya, kejar saja. Siapa tahu. Iya. Amberwati. Tadinya saya mau mengaku bahwa Putri Amberwati ada. Dia mengenal selendang ini. Mailan, kamu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan saya dari para prajurit itu. Tapi bagaimana dengan kandunganmu? Kalau ada apa-apa, kamu kan masih belum boleh latihan, Mailan. Tidak apa-apa. Yang penting Putri Amberwati selamat. Terima kasih, Mailan. Terima kasih. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sudah jauh. Kakang Yudo Turunggo, kalau Kakang melihat ke atas, kalau saja Kakang mau menjelaskan siapa Kakang sebenarnya, pertemuan kita tidak akan tertunda.
ia lakukan. Di tempat lain, Bagus Seturodipo terbaring lemah akibat sakit parah di kerajaan Ratu Kidul. Tabib kerajaan dengan segera merawatnya, namun di dalam hatinya, Seturodipo dilanda kesedihan mendalam. Kenangan masa lalunya terus menghantui, ia adalah anak angkat, namun ibunya selalu mengakuinya sebagai darah dagingnya. Ingatan-ingatan kelam itu terus menghantui pikirannya, hingga Nyi Roro Kidul merasakan penderitaannya. Apa kita bisa mulai? Bisa Kanjeng, tapi sebaiknya kita tunggu satu kemarahan lagi darinya. Dengan begitu, bisa kita tembus seluruh ingatannya. Lihat Kanjeng Ratu. Apa yang akan dia lakukan? Inilah kemarahan yang saya maksudkan itu. Saya tahu, ibu pasti bukan ibu saya. Saya ini anak temon, anak pungut. Saya tidak lahir dari rahim ibu. Itulah sebabnya, ibu dan Romo tidak mencintai saya sama sekali. Raden, ibu ini ibu kamu. Ibu sangat mencintai Raden. Ibu sangat... Tidak, ibu menyerahkan semuanya pada Mbok Trunowareng. Dialah yang menyusui saya. Dialah yang gulawentah saya. Dialah yang membesarkan saya. Bu, kenapa ibu tidak mencintai saya? Kenapa ibu tidak menyayangi saya? Mengapa ibu tidak mau menggendong saya? Ibu Ayu Kedasi itu ibu saya tuh bukan, Bu? Katanya ibuku seorang dewi dan bapakku seorang prajurit. Ibu, Bapak, dengarlah ceritaku ini. Bapak, dengarlah suara anak yang merindukan cinta kasih dan tanggung jawabmu. Nawangsari, pasti Nawangsari yang dimaksud. Saya menunggu perintah Kanjeng Ratu. Bawa dia ke taman, aku ingin bicara padanya. Baik Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menunggu Raden. Nanti dulu. Tadi saya ingin keluar, ingin mencari Kembang Tanjung. Oh ya, di mana Kembang Tanjung? Kanjeng Ratu yang akan menjelaskannya. Mari. Saya hanya sampai di sini. Baik, Joko Mantro. Saya tinggal. Terimalah sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pasti berpikir akan bertemu dengan Kembang Tanjung. Tidak Kanjeng Ratu. Tidak. Duduklah. Kembang Tanjung sudah kembali ke Katulampunan. Kembang Tanjung sudah kembali ke Katu. Iya. Seharusnya saya mendampingi dia, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kembang Tanjung menjalani tugas yang salah. Tugas yang salah bagaimana? Atas perintah gurunya, Kembang Tanjung harus membunuh Cokro Nanggolo. Padahal Cokro Nanggolo bukan orang yang harus dibunuh. Yang harus dibunuh oleh Kembang Tanjung adalah Taji Saketi.
yang mengubah namanya menjadi Ki Penjali, Ini yaitu apa? gurunya sendiri. Oleh Ki Penjali, Kembang Tanjung dilatih ilmu kata dan tingkat tinggi, yaitu ilmu Sigar Semoko dan ilmu Udegu, agar ia dapat menandingi kesaktian Tumenggung. Nyai Roro Kidul, dengan tatapan tajamnya, kemudian menanyakan asal-usul Seturo Dipo. Sang pemuda terkejut, heran bagaimana sang ratu bisa mengetahui rahasia masa lalunya. Meski begitu, ia tetap merahasiakan identitas ibunya yang sebenarnya. Melihat hal ini, Nyai Roro Kidul memutuskan untuk tidak memaksanya dan mengurungkan niat mempertemukan Seturo Dipo dengan Dewi Nawangsari. Dipo tentu punya alasan kuat. Kenapa Taji Saketi atau Ki Penjali menyuruh Kembang Tanjung untuk membunuh Cokro Nanggolo? Ada dua penyebabnya. Pertama karena peti perhiasan pajak, dan yang kedua adalah masalah pribadi. Peti perhiasan? Iya, peti itu dicuri oleh Taji Saketi, kemudian direbut kembali oleh Jalugiri, Tumenggung Cokro Nanggolo waktu sebelum menjadi Tumenggung. Taji Saketi dan Jalugiri bersaing dalam berguru menuntut ilmu, juga bersaing dalam soal cinta. Mereka sama-sama jatuh cinta pada gadis cantik Ragil Kuning dari Pelgi. Tapi Ragil Kuning jatuh dalam pelukan Jalugiri atau Cokro Nanggolo, maka Taji Saketi gigi jari. Itulah yang menyebabkan permusuhan mereka abadi. Bukankah itu Romomu sendiri? Di sisi lain, Kepala Keamanan yang cerdik telah mempersiapkan pembunuh untuk menghadapi Kembang Tanjung. Misinya jelas, menghabisi Kembang Tanjung sebelum ia melanjutkan rencana jahat yang telah disusun oleh dalangnya. Dalam perjalanan, misi tersebut menjadi semakin berbahaya dan penuh tantangan. Yang dibuang, yaitu saya, lalu memeliharanya. Tapi, sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayah dan ibu kandung saya yang sebenarnya, Kanjeng Ratu. Dewi dari Kayangan itu? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Apakah itu benar atau hanya dongeng? Tapi saya yakin, ibu saya bukan ibu Ayu Kedasi. Raden, kalau Ibu Raden benar Dewi dari Kayangan itu, dan Raden bisa bertemu dengannya, apa yang akan Raden lakukan? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Tapi, satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya dibuang? Dan kenapa ibu saya yang Dewi itu tega menelantarkan anak kandungnya sendiri, Kanjeng Ratu? Sebenarnya aku ingin mempertemukanmu dengan Nawangsari, tetapi kelihatannya belum saatnya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar. Tidak apa. Kita kembali ke Cokro Nanggolo. Saya punya tugas khusus yang berhubungan dengan harta perhiasan pajang, Kanjeng Ratu. Kalau saya terlambat dan Kembang Tanjung membunuhnya lebih dulu, maka akan tetap gelaplah harta warisan pajang tersebut. Kalau begitu cepatlah kejar Kembang Tanjung. Aku doakan tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Cundo Manik akan menghantar Raden keluar dari laut. Mari, Raden. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Iya. Koco Benggolo. Sumpah hamba, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo.
Rupanya kita harus memanggil Mbok Trunawara. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Toro Dipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan mendukung Trunawara menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit.